Selamat datang Bang di sini. Sehat Bang. Nah ini Bang, ceritanya kita itu kan podcast kita, channel kita itu membahas tentang kehidupan orang. Yang mungkin orang lain tuh nggak ngalamin kayak Abang, dan yang mungkin juga orang lain tuh bisa ngambil pelajaran dari cerita Abang. Karena setiap kehidupan seseorang itu pasti ada pelajaran baiknya kan. Seperti apa sih kehidupan Abang? Gimana sih aktivitas Abang gitu. Nah, gitu. Jadi yang pertama tuh saya dengar nih, Abang ini kan katanya aktif di apa namanya dunia pergunungan, pendakian. Nah, jadi ranger atau apalah gitu. Yang jelas informasi yang saya dapat ini Abang aktif di pendakian. Nah, udah berapa lama Bang di dunia pendakian kayak gini Bang? Mulai aktif maksudnya, mulai sering. Kalau mulai sering banget buat naik gunung tuh mungkin 2023 2024 mulai sering-sering banget gitu. Kalau sebelumnya mungkin hanya sebatas buat pengisi waktu kosong lah gitu. Jadi 2023 berarti udah setahun ini ya? Udah setahun ini mulai berjalan. Selama daki gunung tuh yang paling berkesan nih ya, paling berkesan. Dan kalau nggak gunung pertama deh, gunung pertama yang pernah didaki itu, yang bukan gunung kembar ya. Beda konsep. Iya, beda konsep. Ini gunung beneran nih. Apa sih yang pertama didaki Abang nih sampai kok gitu? Mungkin bukit sih, lebih ke bukit dulu kita. Oh, bukit. Nah, pelatihannya seperti itu dong. Iya, bukit dulu. Yang paling pertama didaki itu ada di Sukamakmur. Sukamakmur itu namanya Gunung Kuta. Bukit cuman disebut gunung. Oh ya. Ketinggiannya tuh 1050 mdpl. Wah, tinggi juga tuh Bang. Itu di atas permukaan laut kan? Iya, di atas permukaan laut. Yang pertama mungkin itu ditambah karena emang bawa teman juga, kita teman kelas, teman sekolah lah gitu. Abang yang bawa apa Abang diajakin? Yang bawa saya, yang diajakin bareng-bareng. Baru lah pernah gitu. mendaki langsung ngajak orang. Langsung ngajak orang. Keren. Udah jadi penanggung jawab nih, berapa orang ini? 8 orang kalau nggak salah. 8 orang tuh cowok semua. Cowok semua 2 tenda. Tidur kayak ikan semua itu jadi kumpul. 3 orang dalam tenda, 2 orang lagi di luar. Lah, terus di luar Jadi gimana? 2 tenda, 3 orang dalam tenda itu, dan 2 lagi di luar. Karena emang berdempetan, ditambah kapasitasnya juga sih. Kapasitas 4 cuman kecil. Nah, kalau di luar itu apa nggak kedinginan tuh Bang? Mungkin mereka alhamdulillah safety gitu ya. Jadi bawa sarung, bawa jaket juga. Hanya aman lah mungkin. Ditambah cuaca juga agak bersahabat. Walaupun pas kita bangun tenda di area bukitnya apa, area campnya itu kena hujan. Bukan hujan. Jadi kehujanan dulu gitu. Kehujanan dulu. Bangun tenda kehujanan. Jadi belum ada tempat buat berteduh. Maksa-maksain lah kita buat bangun tenda. Tapi kok bisa apa ya? Saya karena dengar nih ya dari teman saya itu. Ada yang dia itu mendaki itu kan dia harus punya dalam arti pengalaman, terus punya perbekalan apa sih, standarisasi orang itu bisa naik gunung, perbekalan apa sih yang harus disiapkan gitu. Nah, Abang itu baru naik gunung, bawa 8 orang. Nah, itu persiapan Abang tuh apa? Itu bisa sampai bisa membawa yakin kalau ini bakal selamat turun lagi nih. Namanya bawa anak manusia nih, Bang. Iya. Yang pertama mungkin dilihat dari treknya juga sih. Oh, lihat treknya. Mungkin bisa dibilang aman lah gitu buat pemula kayak saya lah gitu, pemula. Ditambah pas bulan itu kondisi hari-harinya tuh lumayan enak, jadi kayak cerah-cerah gitu, walaupun pas saya naik kena hujan juga. Kena hujan juga. Terus ditambah mungkin fisik sih, fisik. Nah, fisik tuh harus kuat lah gitu soalnya. Jangan ngeremehin gunung yang mdpl-nya kecil, cuman treknya tuh kita gak tahu juga gitu. Terus dari segi perlengkapan. Nah, perlengkapan tuh apa? Perlengkapan kayak mungkin jaket juga kan harus safety lah gitu. Kayak jaket bulang tuh bulu angsa yang bikin ngangetin badan lah. Ada jaket bulang? Ada jaket bulang. Saya juga baru nggak tahu juga sih Bang. Saya nggak tahu itu jaket bulang, tapi emang ada ya? Ada.
ditambah mungkin jaket terus pakaian harus agak dipersiapkan juga sih. Nah, pakaian itu seperti apa sih? Apakah kita itu di gunung itu pakai lepis? Katanya lepis kan tebel tuh anget bisa. Bisa gitu. Tapi kan kata saya pernah baca artikel tuh yang mengomentari 5 cm waktu itu film 5 cm itu dikomentari kan kok mendaki gunung pakai celana lepis malah. Nah karena celana lepis itu kan cenderung lebih awet basahnya kalau ke bahasanya. Iya nggak sih? Iya gitu. Jadi kayak lembab lah gitu kalau misalnya kena air. Nah terus yang standar apa nih? Yang standar aman dan nyaman untuk mendaki itu sebenarnya celana yang bahan apa sih? Pakainya bahan apa? Kalau standar naik gunung itu celana tuh quick dry ada sebutannya. Dry. Jadi kalau misalnya kita kebasahan atau mungkin kena air, kena hujan lah gitu, jadi dia cepat kering. Baju juga ada quick dry. Kayak pak, ini kayak parasit bukan sih ya? Bukan, lebih kayak kain yang bikin cepat kering kayak badminton gitu tuh. Jadi Oh, kayak iya, tipis iya, gitu. iya. Tipis, cuman kalau misalnya musim musim hujan dia kalau udah hujan itu udah kena hujan dia cepat kering. Oh, Ditambah gitu. kalau musim panas dia gak bikin kegerahan, adem lah itu. Nah kalau dingin, kedingin nggak tuh? Kalau dingin ya mungkin harus pakai layering lagi kayak jaket lah gitu. Kayak pompong itu kan? Jaket ya kayak gitu, kayak bulang lah gitu. Iya. Terus jaket gunung kan banyak sekarang brand-brand yang mungkin terkenal lah gitu, yang bisa dibilang standarisasi buat ngangetin tubuh kita saat di gunung. Nah itu kan pengalaman pertama tuh naik gunung. Nah udah berapa gunung sih bang? Kalau saya mungkin yang sering gitu beberapa gunung 5-6 gunungan kalau saya. Tapi dari beberapa gunung itu yang sering-sering diulang-ulang buat ngedaki lagi lah gitu. Oh. Nah pendakian gunung yang paling tinggi terus paling berkesan atau nggak paling berkesan lah ya, itu gunung apa yang selama ini abang pernah daki? Gunung yang paling berkesan itu Merbabu. Ditambah emang bisa dibilang gunung eksotik sih menurut saya. Oh gitu. Apalagi kan sering rame-rame tuh di TikTok, Iya. jalur-jalur swanting bikin Iya. sinting tuh. Kalau kata saya sih bener-bener emang bikin sinting. Apalagi pas kemarin naik tuh musim kemarau bener-bener tuh kan saya naik berdua tuh sama teman saya, emang harus prepare-nya agak lama juga sih gunung itu tuh tekstur tanahnya tuh lebih ke apa ya, lebih kering, terus misalnya kita kena injak debu langsung pada naik, jadi kayak pasir lebih kayak pasir gitu. Tekstur tanahnya gitu. Jadi kalau misalnya kita di depan ada pendaki lain nih nginjek tanah itu tuh yang agak berdebu, ya otomatis kena muka kita. Makanya emang kalau ke situ wajib bawa buff sih, bawa masker muka gitu. Iya sih kalau nggak bawa bom kan bakal orang naik kusut mukanya. Gak enak banget. Dia foto kusut mukanya. Kenapa bang? Habis pedakan pakai debu gunung gitu. Kena muka gunung gitu tuh. Kalau kemarin saya kebenaran bawa bab, cuman gak kepake. Tapi emang kerasa banget bang efeknya. Iya. Kerasa banget. Sampai area camp bibir pada pecah tuh. Nah itu pecah itu kenapa itu biasanya kan penyakit Kedinginan ditambah panas itu. Panas gunung tuh jadi adem, cuman terik matahari nih. Cuman dia ada angin yang sepoi-sepoi nginginin badan gitu tuh. Jadi kayak gitu, terus ditambah kan mungkin muka kena debu nih sampai gosong kan kesini, ngelopek bang di sini, hidung lopek, jadi hidung lopek 3 hari 4 hari itu bener-bener baru bersih banget dari apa kelopekan itu, ganti kulit lah gitu. Kayak ular lagi habis hibernasi. Jadi kayak habis kena debu kan gak langsung dibersihin mungkin ya gitu. Jadi kering, ditambah kan dinginnya gunung itu benar-benar dingin lah gitu. Nah itu yang penyebab itu tuh jadi cuaca yang pecah-pecah. Jadi cuaca. Jadi habis kita perubahan dari cuaca dari siang ke malamnya gitu. Pas siangnya tuh kan terik matahari banget tuh. Pas malam mau maghrib kena angin kenceng lah lumayan. Anginnya itu berhentinya tuh Itu di pos berapa itu kena? Kena tuh pas area camp.
Area camp. Bagusnya tuh kita pas area camp pos 3 kalau di Gunung Merbabu Kias Suwanting di pos 3 mau diriin tenda baru angin kencang. Jadi semalaman sampai besoknya gitu angin tetap ada kenceng gitu. Sampai kita masak pun kan kita gak pakai buat penutupnya gitu. Penutup buat nestingnya Iya, gitu. buat angin, buat Ya, apinya iya, gitu enggak ini. iya. Kesusahan kita kayak tiup kita bikin trap tent gitu kayak tenda darurat Iya. kan masih ada celah lah gitu di bawahnya. Iya, benar. Ada celah gitu kita ngalangin belah kanan dari kiri masuk ngilangin kanan kiri masuk dari belakangnya masuk. Api nggak ngumpul-ngumpul itu rasanya. Kapan matang sih gitu. Kapan matangnya lah pokoknya. Pendakian itu yang paling berkesan ditambah emang berdua gitu dari sini. Berdua sama saya itu. Cowok Oke. ngambil aman lagi. Aman. Daki gunung, udah daki gunung kembar lagi. Double daki. Tapi yang menjadikan view yang bagus tuh di Gunung Merbabu itu kan biasanya kan trek tuh banyak tuh jalurnya tuh. Nah itu jalur berapa yang paling menurut abang yang paling bagus? Apa semua jalur sama ya? Semua jalur sama jadi tapi yang lebih bagus itu kalau menurut saya lebih kebukanya Selo sama Suwanting sih. Soalnya kan dia samping-sampingan sama Merapi itu. Iya. Gunung Merapi. Jadi emang posisi pas kemarin saya daki lagi cerah banget alhamdulillah. Jadi kelihatan Jadi banget kebuka banget gitu. Pas ditambah sorenya tuh kita nemuin lautan awan gitu. keren banget. Saya juga pengen sih. Cuma nggak pengen daki saya. Cuma seneng ngeliat, cuma seneng baca. Pengen ngeliat langsung aja Iya. gitu, tanpa prosesnya dulu. Yang aneh jatuh di helikopter kan bisa kan. Jadi emang treknya enak lah ditambah mungkin view-nya lebih kebuka lah gitu. Kan kalau misalnya gunung-gunung Jawa Barat tertutup. Vegetasinya tertutup, lebih tertutup. Kalau pengalaman saya nih ya, pengalaman saya Gunung Gede itu, Gunung Gede vegetasinya lebih tertutup jadi lebih lembab gitu. Gunung Gede. Gunung Gede pernah. Nah bisanya abang itu apa namanya suka mendaki ya, namanya kan orang-orang macam-macam nih. Kalau saya nggak kurang suka, cuma suka petualang, cuma nggak bukan mendaki tipenya gitu. Ya petualangan apa sih keliling-keliling aja, nggak suka mendaki. Nah abang itu mulai ada kecenderungan itu atas berangkat dari dasar latar belakang gimana sih maksudnya? Kalau saya Senangnya apa sih yang disenengin gitu? Capek doang kan gitu. awal senangnya tuh mungkin kita juga dulu tuh reptil juga bang, reptil jadi kayak main hewan-hewan gitu. Hewan-hewan reptil, reptil kayak buaya gitu. Ya ular gitu. Ular juga kita pernah ular. Jadi kan mungkin dari situ kan nangkep ular itu kan mungkin di hutan gitu kan, Iya, di betul. kebun-kebun gitu. Nah awal suka itu dari situ. Jadi sering berpetualangnya tuh dari mencari suatu yang kita senang dulu dari reptil dulu. Kok bisa reptil bisa naik gunung gitu? Maksudnya gitu. Kalau saya Reptil kan gini, apa naik Melata mil lagi. gini melata gitu. kalau mungkin nemu tenangnya, nemu enaknya itu di alam sih. Dari alam tuh mungkin lihat-lihat awalnya teman gitu, teman sering-sering naik gunung jadi nyobain kan. Iya. Kalau orang-orang gitu habis nyobain kok enak gitu lanjut jadi mungkin lanjut lah gitu. Iya, iya. Ya, Tapi terbayarkan nggak sih bang kayak capeknya kan saya ngerasa jalan ke depan aja bahasanya kalau ndaki dikit aja udah dengkulnya udah ini Udah gemeter lah gitu. Udah gemeter ini kenapa? Nah itu terbayarkan nggak sih lelahnya sama biayanya dari mendaki gunung gitu? kalau selama saya naik gunung mungkin alhamdulillah terbayarkan semua. Di sisi lain saya dapat view-nya itu terbuka semua lah gitu istilahnya. Enak lah gitu, ditambah kan kalau istilah pendaki gitu ada tembok gunung gitu kan mungkin kabut semua. Ya. Jadi Nah view-nya saya suka ngeliat tuh gunung yang agak kabutnya itu. iya, Nah kalau dari bawah tuh bagus tuh. Nah di atas tuh bagus gak kayak gitu? di atas tuh badai. Kan orang-orang ngelihat di bawah nih. wah, Iya, saya sering lihat gunung salak tuh. Kayaknya kalau ngeliat dari Jakarta itu kan, keren banget ini keliling api bertopi kayak gitu. bertopi. Lihatnya soft lagi awannya halus gitu. Halus gitu. Kalau mungkin dari bawah wah gunung tuh cantik lah gitu bertopi. Iya. Kalau dari atas mungkin pendakinya pada minta tolong semua itu.
Berarti ini kenceng banget itu. Iya, udah tulung-tulungan lah itu pokoknya mah. Udah sembunyi di batu lah buat apa ngindarin kena angin gitu. Udah mungkin habis badai mungkin kena hujan lah gitu kan, kita yang di bawah nggak tahu juga resiko Iya. di atas gitu. Ya saya nggak tahu tuh, makanya saya penasaran tuh apa sih yang dirasain ketika ada kayak gitu tuh gitu. Cuman kalau Badai. badai. Nah terus gimana tuh kalau apa namanya kondisi begitu tuh? Apa yang harus dilakukan seorang pendaki atau ranger misalnya? Kalau posisi kayak gitu kita sebisa mungkin harus nyamatin badan sih. Kan kalau apa pas keadaan seperti itu gitu ya, itu rentan kena hipotermia. Oh hipotermia ya. Jadi kondisi kita ke apa kegigilan lah, gigil, kedinginan banget Iya, lah iya, gitu. iya. Emang harus dari segi perlengkapan mungkin harus disiapin juga sih. Ya apa tuh yang perlu buat ngangkatin badan? Sedangkan badai masak pun kayaknya mungkin enggak ya. Enggak lah, enggak mungkin. Itu gimana? Kita bawa emergency blanket. Jadi kayak kain aluminium foil. Iya tahu Iya, kan. kita aluminium foil. Ngapa banget? Ngapa begitu mah? Iya, di apa dibuntelin lah gitu. Dan napasnya bisa. Bisa. Jadi kayak area badan doang. Jadi kan yang paling rentan kena dingin tuh kaki sama tangan. Iya, iya, kuping sih kayak Iya, kuping, kuping. kaki, tangan ini ya. Kaki. Sering Jadi banget ya. kalau misalnya udah kaki basah, tangan basah, kedinginan mulai ada hawa-hawa gitu, itu paling rentan. Tapi untuk penghangatnya, kalau penghangatnya selimut hidup tuh gimana bang? Ah, itu mungkin Bisa nggak itu? bisa. Tapi pernah. Itu dapur, rahasia dapur. Rahasia dapur. Lagi badai nih saya. Gitu ya, tangan nih. Kalau di gunung mungkin gak kepikiran, kita kepikirannya masing-masing dulu dah. Nyelamatin nyawa dulu bang ya. Iya. Tapi emang di gunung sih sikap seseorang ketahuannya di gunung. Nah, saya pernah dengar kalimat itu. Jadi untuk mengetes seseorang itu bagaimana, karakter orang itu gimana, itu melihat ketika dia seorang itu mendaki. Nah itu benar berarti ya. Benar. Nah pengalaman apa tuh gimana tuh kayak gitu? Pengalaman saya mungkin kan watak orang beda-beda gitu ya. Iya, betul. Walaupun teman gitu, teman wataknya di sini enak lah gitu baik. Tapi kalau misalnya kita udah mendaki, nah itu baru mulai kelihatan lah sosok-sosok dalam dirinya itu keluar lah gitu. Iya. Oh, iya. Saya pernah dengar gini tuh bang ceritanya tuh teman. Kebetulan aku tuh teman di UIN bang, dia tuh ya pendaki juga. Nah beberapa temannya itu kan lagi mendaki. Nah ada temen yang culun, diem, saya orangnya nggak kayak introvert, kita anggap kayak introvert kayak gitu orang lebih. Nah dia ikut naik. Emang dia tuh mungkin udah pengalaman sih ya, udah beberapa kali. Itu dia naik gunung itu dia sering bantuin temen-temennya bawa yang cewek nih kita nggak kuat nih dibawain sama dia. Terus apa namanya yang lelah ini udah ngebreak semua istirahat bareng-bareng. Saya pikir kata dia begitu bilang ke saya, orang tua melihat karakter orang dari ketika dia naik gunung. Nah itu teman saya begitu. Oh begitu. Pokoknya di backup semua lah sama teman. Iya, jadinya solidnya begitu. Kadang ada yang ketinggalan tuh. Teman saya kocak dia waktu itu orang Banyumas, nggak tahu mendaki bukit sih kayak bukan gunung bukit kecil gitu. Yang pendakiannya nggak lama gitu. Dia naik bertiga, saya si Anam, si Faisal, sama Mas Yayan. Itu maksudnya kan excited tadi berangkat, ayo berangkat gitu. Berangkat Semangat lah gitu ya, semangat. Udah 100 meter, istirahat dulu ngecamp, buset. Jangan lagi ke atas, istirahat dulu ngecamp kata dia. Kata dia, oh buset ya, nggak jadi naikin ke puncak ini bisa berangkat pagi pulang sore gitu katanya. Akhirnya istirahat mulu katanya. Ya untungnya tuh mereka solid tuh, saya ninggalin kan. Tapi pengalaman temen yang paling BE itu nih, teman BE itu pernah nggak sih? Bawa orang atau nggak teman abang dah? Kalau mungkin saya alhamdulillah enggak lah, aman semua. Cuman di trek sering nemu kayak gitu. Oh orang lain, rombongan lain. Rombongan lain. Kan kadang orang tuh cuman mikirnya diri sendiri terus mikirnya sampai puncak aja. Iya. Gak taunya kondisi teman di belakang lagi drop gitu. Iya. Pernah kita ngebantuin orang gitu, nyemangatin lah gitu, cewek. Rombongan semua cewek lah gitu. Cowok nggak semangatin, syukurin lo gitu ya? Enggak. Cowok paling dikata-katain doang. Laki-laki lemah. Kalau cewek mungetnya gitu. Kalau cowok mungkin puncak 5 meter lagi. 5 menit lagi. Kalau kebanyakan yang trouble mungkin cewek. Yang apa?
yang banyak trouble. Apa itu kenapa? Trouble tuh kayak berkendala lah gitu. Kenapa kendala saya itu apa? Kendala cewek tuh mungkin fisik. Oh lemah. Fisik. Beberapa yang saya temuin itu emang semua rombongan tuh semua cewek gitu. Yang satu fisiknya kuat gitu, yang 3 fisiknya kuat, yang satu lagi mungkin agak kurang persiapannya, lalu kurang preparenya. Itu kena tinggal bang, kena tinggal sama temennya. Lah terus gimana dia? Dikuat-kuatin sama kita, dituntun malahan sama kita. Lah itu kenapa nggak turun aja gitu? Ditambah kan mungkin dia juga mikirnya ngejar buat ke puncaknya juga. Jadi maksain lah gitu ya. Ya apa nggak berisiko, masanya kayak gitu kalau maksa gitu kan takutnya ngikutin dunia Iya. itu nggak ketolong malah mati kan banyak kasus yang meninggal atau nggak hilang misalnya. Ya takut begitu aja malah halu nanti lagi capek pusing halu nyasar. Yang paling ditakutin mungkin kayak gitu ya. Cuman kondisi pada saat itu aman lah gitu, trek rame, terus ditambah di belakang juga masih ada pendaki. Kita posisi tuh jalan santai lah, jadi sebisa mungkin kita nemenin dia gitu. Kan ditambah cewek lah bisa gitu. Kontek-kontek habis turun gunung, Ayo set nomor WH ya gitu bagi barcode gitu. makasih ya udah ditemenin gitu. Langsung pas turun Sherlock ya Bisa kali nanti naik gunung bareng gitu. menghangat lingkungan. Nah itu waktu itu kejadian di gunung mana itu? Di Butik, Gunung Butik Sukabumi. Tapi kok cewek bisa ditinggalin gitu? Kan rombongannya Rombongannya tuh kan Gimana? cewek semua gitu. Ya pada mikirin buat foto-foto di atas doang. aduh generasi selfie emang lain emang. Ditambah kan di trek itu kita ketemu pendaki yang kesleo, bukan kesleo sih, lebih ke keram. Ditambah abis trek kan licin gitu kan. Dan Emang habis licin. hujan? Habis paginya pas malamnya hujan. Malamnya hujan kan trek itu mungkin dominannya batu-batuan. Jadi licin gitu, agak licin. Jadi mulai kerasa nih keram, maksain dia. Jadi kesleo lah. Sama temen suka mijit gitu. Pas turun tuh. Pas turun kita naik dia turun gitu. Oh, Jadi pas ketemu di trek sebisa mungkin dibantu itu dibicitin tuh. gitu. Itu juga cewek. Emang gairahnya beda sih kalau nanganin cewek. Apalagi cantik, aduh udah glowing. Kayaknya kita lelah pun, gendong pun rela ya. Malah nambah semangat sih kita Ya, ya. the power of wanita emang gitu. Beda lah gitu. Feelingnya kita buat ke lawan jenis tuh agak lumayan kenceng lah gitu. Takut dikatain laki-laki lemah gitu, ini semangat gitu. Malu udah capek banget loh. Dalam hati mah udah saya juga lelah mbak gitu. Tapi berhubung kamu cantik dan seksi, jelas lah. Wah seru banget berarti yang mendaki ya bang ya. Tapi terus abang itu kalau masalah kerjaan gimana bang? Kalau misalnya mendaki ini kan misalnya butuh waktu tuh ya sehari lah minimal atau nggak 2 hari. Nah kerjanya abang tuh menghandle nya gimana? Gitu. Ya kegiatan di rumah ya. Oh, Maksudnya kan iya. kita di rumah apa kerjaan atau emang itu prioritas kerjaan? Oh enggak sih, kalau itu mungkin lebih ke isi waktu luang, isi waktu kosong, ditambah mungkin agak mumet juga gitu buat ngerefreshingin otak lah gitu. Nyantai. Kalau kegiatan sehari-hari saya mungkin di kantin sekolah. Ada sekolah berjualan lah gitu, berdagang. Oh jualan. Jualan kan, jadi Senin sampai Jumat jualan, ada spare waktu tuh 1 minggu bisa digunain buat naik gunung atau enggak camper lah gitu, camping ceria buat sama teman, sama doi gitu. Sendiri Modus lagi. Barang ini kayak lagi yang viral tuh sempat rame itu. Tenda goyang ya, tenda goyang apa ini sih? lupa matiin lampu tenda Iya. di dalam merawang. Udah kayak wayang. ngelihat bayangannya doang jadi ngehalu semua itu ngelihat. Ya, seru banget bang. Makasih bang ya atas cerita pengalaman naik gunung abang, jadi saya ya teman-teman jadi tahu semua gimana sih naik gunung gitu. Terus pengalaman abang nih, siapa tahu teman-teman yang mau naik gunung nih, siapa tahu ada yang mau naik gunung, gimana tipsnya udah dikasih tahu perbekalannya.
terus buat bawa semangat ya, bawa perempuan gitu. Buat semangat kan biar katanya. lebih semangat lah Biar gitu. semangat, tapi jangan yang jelek, yang cakep, yang jelek mah kita ngeluh mulu gitu. Wah, yang jelek nyesel lagi. Tapi lebih baik yang halal sih ya. Oh iya. Lebih aman juga sih kita Bikin anak ya. Jadi namanya siapa ntar kan? Gunung Sari, ntar anaknya Gunung Sari. Nama anaknya bertema gunung. Aduh, ya. Ya teman-teman ya yang mau mendaki ya, tetap harus perhatikan safety-nya, berbekalannya latihan, jangan asal naik gunung, jangan sembarangan karena itu bukan tempat lingkungan dekat terdekat kita. Itu lingkungan yang alam, lingkungan liar lah. Yang kalian juga harus bisa menjaga diri kalian, mempersiapkan diri kalian, jangan sembarangan mengajak orang kalau emang nggak berpengalaman. Tapi tetap kalau untuk pemula sebaiknya pakai apa Bang? Ranger ya? Pakai ranger, pakai guide. Guide ya. Perlu pakai guide supaya apa? Ada penanggung jawab orang yang udah pengalaman, nggak cuma modal melihat di YouTube, nggak di TikTok. Oh enak lihat di gunung ini, view-nya bagus, nggak bisa begitu. Karena Makan FYP lah gitu. iya, makan FYP. Karena apa ya? Yang musibah paling besar dalam pendakian atau dalam perjalanan itu bukan mungkin bukan dari lingkungan, tapi bisa jadi dari kebodohan kita sendiri. Itu yang paling berbahaya ya kan. Kalau kita mau merantau dari sini ke Jakarta nggak bawa nasi, ya mati di jalan kan gitu ya. Oke, makasih banyak Bang. Semoga apa namanya cerita pengalaman hidup Atong bisa menjadi pelajaran buat teman-teman. Terima kasih sudah mau datang. Thank you. Ya, terima kasih.